Katolik. Nah, ini adalah pura. Pura itu biasanya umat agama Hindu, betul. Nanti ada choir nanti yang menjelaskan. Nah, berikutnya adalah ini yang sebagai Indonesia sebagai umat Muslim terbesar di dunia. Ini adalah masjid. Nanti ada Pak Hanun nanti yang munculnya. Pak Hanun belum datang. Berikutnya yang terakhir adalah Kristen. Inilah gereja Kristen. Nah, kami nanti akan bagikan kertas ini kepada Bapak Ibu untuk diwarnain. Kita mau belajar. Kita akan mewarnai. Nanti akan dibagikan oleh teman-teman spidolnya. Apa? Oh, beda. Iya. Tapi untuk saat ini kalau Kristen sama Katolik apa bedanya ya Pak? Silakan Pak Aldi. Apa dulu? Kalau kami Kristen kami merayakan Natal itu bukan hanya tanggal 25 itu memang kami Natal, tapi kami bisa merayakan sebelum tanggal 25. Itu aja sih kali. Tapi juga ini ya. Oh iya, pakai tanda salib. Itu nanti Katolik yang ini ya, jelaskan. Kalau kami Kristen kami berdoa, kami nggak pakai tanda salib Pak, gitu. Jadi kami berdoa aja. Kalau Kristen? Selamat pagi Bapak Ibu. Coba bilang selapinya selamat pagi biar semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tadi pertanyaan Pak Muhammad Adib. Ya, kalau di Katolik itu secara arti adalah universal. Secara arti. Jadi gereja Katolik tidak hanya di Indonesia, tetapi gereja Katolik itu seluruh dunia. Dan pemimpinnya itu adalah Paus. Kemarin tahun lalu datang ke Indonesia. Tahu enggak? Nah, nama yang datang kemarin itu pemimpinnya bernama Paus Fransiskus. Ya, jadi itu pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Jadi pemimpinnya ada. Itu yang pertama yang membedakan dengan Kristen. Lalu bagaimana doanya? Orang Katolik memulai doa dengan tanda salib. Di Bapak sering lihat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin begitu. Ya, dimulai dengan doa begitu. Itu perbedaan yang kedua. Lalu perbedaan yang ketiga, Bapak Ibu. Orang Katolik biasanya kan begini. Kalau kita bicara agama, ada sumbernya di mana, ya kan? Misalnya nih, kalau kita mau makan, sumbernya dari mana? Dari tanaman, kan? Diambil, baru dimasak, kita dimakan deh, begitu. Kalau gereja Katolik, sumber imannya pertama dari Alkitab. Alkitabnya ada juga foto Alkitab ya. Nanti kita lihat ada Alkitab, ada ajaran dari Bapak Gereja. Di gereja ada sendiri pemimpinnya. Kalau di Bogor itu
bisu itu lebih ke umat Buddha. Nanti mungkin Pak Bu Titi atau Pak Joko bisa menjelaskan bisu itu ya. Nggak apa-apa dulu. Dari ibu makan dulu. Oh gandingan. Nah ini sebenarnya kalau hari raya Hindu itu banyak sekali yang ibu. Kalau kita mengenal dirayakan 1 tahun sekali dan itu secara nasional dinyatakan hari Minggu itu biasanya hari raya Nyepi. Nah, hari raya gandingan ini dia itu dilaksanakannya itu setiap 6 bulan sekali. Gandingan dan kuningan itu bisa sudah satu paket. Ya kalau gandingan itu lebih merayakan kita itu kalau di situ istilahnya kemenangan dharma. Dharma itu adalah kebenaran, kebaikan, melawan agama tidak baik dan tidak benar. Itulah perayaannya kita, yaitu melalui hari raya Gandingan. Jangan sampai kita terpercaya kasta dan juga warna yang kita terangkan kasta. Nah kasta sebenarnya mereka atau kasta ini lebih diterapkan itu untuk hidup di Bali biasanya. Mereka sudah terdoktrin dari kecil kasta ini kasta itu. Sebenarnya itu bukan kasta, tapi adalah warna yang berjumlah untuk profesi kita sehari-hari. Jadi ibu yang terima kasih. Dan lagi ibu mungkin habis ini kita akan coba mengenal untuk Buddha di bisu jadi itu seperti apa. Mungkin Pak Joko atau Bu Titik siapa yang ingin menjelaskan tentang Buddha. Titik Laluni, saya dari Peduli Buddha. Di sini ada saya dan Pak Joko yang berdampingan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, biksu itu apa? Nah, di Buddha itu ada biku atau biksu itu adalah pemimpinnya. Nah, setelah itu dibagi nanti kayak di sini kami ada rumah ibadahnya tadi adalah wihara, yaitu kami biasa ibadah di Jalan Haji Maskur, ya Bapak ya kalau tahu wihara di Haji Maskur. Nah di situ kami biasanya yang memimpin puja bakti, namanya kami kalau puja bakti nanti dipimpin oleh Romo dan Ramani ya. Romo untuk yang laki-laki, pemimpin Ramani biasanya untuk yang perempuan ya. Hari besar umat Buddha yang secara nasional itu adalah Hari Raya Waisak yang tahun ini nanti diperingati pada tanggal 31 Mei. Nah pas hari Minggu itu ya Bapak ya. Nah sama seperti di Katolik. Nah Katolik tadi kan juga ada pastor. Nah pastor itu hidup selibat sama seperti biksu atau bante kan bilang itu hidup selibat. Jadi beliau tidak menikah. Jadi hidupnya untuk umat. Nah tinggalnya terima kasih Bu ya. Untuk tinggalnya biksu ini bertempat tinggal itu tidak hanya satu tempat Bu. Nah biksu ini kami ada namanya masa wasa. Di situ selama 3 bulan biksu itu bisa menetap di tempat misalnya kalau kami misalnya mengusulkan bisa bertempat di wihara kami bisa tempat tinggalnya itu di wihara. Tapi biksu ini bisa berpindah-pindah sesuai kebutuhan karena jumlah biksu kami tidak banyak. Indonesia itu kurang lebih hanya 7 bulan lebih ya Pak Joko ya, 70 sampai 80 biksu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan umat se-Indonesia itu kurang. Jadi biksu ini bisa berpindah-pindah tempat. Tinggalnya ya di wihara-wihara. Jadi misalnya diundang di wihara ini, di wihara Tanjung Selor, habis itu bisa nanti kalau untuk waksa namanya bisa 3 bulan di situ seperti itu. Sore di rumah. Nah kalau lihat tanggal wisata itu kami lakukan di wihara. Kalau puasa, oh ya di Buddha
situ kamu baca doa. Puasanya kami, kalau ibu bapak kan 1 hari full tidak makan ya ibu bapak ya. Nanti makan ketika petang. Nah kalau di Buddha itu Atasila kami makan di pagi hari itu paling siang jam 7 pagi. Dan makan siangnya itu antara jam 11 sampai jam 12. Setelah itu kami tidak boleh makan lagi sampai besok pagi. Boleh minum air putih saja. Nah itu puasanya di Buddha, namanya Atasila. Jadi kalau ibu bapak puasa dari pagi sampai malam lagi baru boleh makan. Tapi kalau di Buddha pagi jam 7 makan, nanti makan lagi jam 11 sampai jam 12. Setelah itu tidak boleh makan lagi, baru besok makan lagi. Seperti itu. Ada lagi? Itu tadi kok hidup. Kalau Buddha itu gak apa-apa ibu. Ya, oke. Jadi tadi kalau pertanyaan tadi untuk santi-santi itu biasanya kita gunakan untuk salam untuk kalau di Hindu kan salam pembukanya kita kalau Muslim assalamualaikum gitu kan. Kalau di Hindu itu Om Swastiastu gitu. Nah, sedangkan salam untuknya itu baru kita ucapkan Om Santi Santi Santi. Sedangkan untuk arti dari Om Santi Santi itu Santi itu artinya damai. Jadi semoga selalu dalam keadaan damai. Itu ya arti dari Santi. Oke. Banyak warna ya. Masjid warna hijau biasanya. Murah. Ya. Oh, mau selesai sudah ini. Bagus-bagus ya Kai, supaya menang. Jangan lupa tulis nama.
Ya, Bapak Suparmono. Oke, sudah. Yang dengan total nilai 90. Oke, siap-siap. Inilah juara pemenang kita pada siang hari ini. Bapak, kayaknya bapak semua. Oke, tepuk tangan buat Kai Fatman, juara 1. Uang 5 juta. Iya, juara 2, Bapak Suparmono. Oke, dan yang ketiga Bapak Nasir. Oke, foto bersama dulu Bu, foto bersama dulu. Ayo mari Bapak. Tutup. Maunya tadi kalau bagus di situ, gak di situ ya, di tripletnya kayak papannya. Samping ini nggak enak kok. Iya, nggak kelihatan samping. Samping ini nggak kelihatan. Tidak tahu Indomie. Lumayan, kita bikin teh. Lumayan, kita bikin teh. Tinggal gulanya aja lagi ini ya. Oh, ada gulanya. Apa? Tarik sama hadiahnya. Buat. Ini lagi. Mana yang mau pilih? Makasih lagi. Nah ini mancing-mannya. Bismillah. Dapat mie lagi. Bu, ibu mereka berdiri aja. Nah. Ya, dapat bisnis. Dapat pesan. Mana Kak? Dapat mie goreng, coklat. Mantap. Kelas. Nomor 2. Terima kasih. Kosong berarti ini. Yang tadi ada kan? Ya, yang mana Kak? Yang mana Kak? Ini satu. Ya. Tarik. Tarik. Yang mana jalan? Kak yang mana Kak? Berdoa dulu. Berpuasa dulu. Kelamaan. Yang mana? Terus. Berarti. Iya. Oke. Yang mana Kak? Yang mana? Yang mana? Ya, tarik. Tarik lagi terus.
Yang ini. Merdeka. Dapat ikan. Ikan. Ikan hiu. Woi, betulan. Dapat sene. Lepas. Oke. Yuk, yang mana? Selanjutnya. Dengan penuh keyakinan penuh. Woi, Gamin. Tangkap buaya, guys. Mantap. Ayo, masih ada hadiah besar ini. Wah, dapat biskuit. Teman ngetek. Ya. Kopi, lagi. Oh ya, kopi. Mas. Bapak pun boleh. Silahkan. Apa ini? Ya. Woi, dapat ini Pak. Apa ada enggak? Dapat juga. Bu. Oh, belum. Silakan. Iya. Wah, ini. Apa lagi? Yang di depan Wisma Khusus itu ini siapa? Yang panjang. Ada